Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elia Temayahu. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 21103010008. Baik, di sini bisa kita lihat ada gambar shoulder complex. Jadi ada 4 persendian yang membentuk shoulder complex. Yang pertama di sini ada sternoclavicular joint yang menghubungkan antara tulang sternum dan tulang clavicula. Nah, yang kedua di sini ada acromial clavicular joint, yang ketiga di sini ada glenohumeral joint, dan yang keempat di sini ada scapulothoracic articulation. Selanjutnya bisa kita lihat ini adalah gambar scapula. Nah, ini posisi posterior dan ini adalah posisi anterior. Nah, kita mulai dari posisi posterior. Nah, di posisi posterior ini terdapat yang namanya acromion process, dan ini ada yang namanya supraspinous fossa, ini ada yang namanya infraspinous fossa, ini ada yang namanya axillary border, dan yang di tengah ini namanya adalah vertebral border. Nah, selanjutnya kita lihat dari posisi anterior view. Nah, di sini ada acromion process, ini adalah labrum. Nah, di sini ada glenoid fossa, di sini ada subscapular fossa, dan di sini ada axillary border. Proses yaitu yang menonjol, fossa yaitu permukaan, dan border yaitu garis. Selanjutnya ini adalah gambar clavikula. Nah, di clavikula ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama di sini ada sternal end, body, dan acromial end. Selanjutnya ini adalah gambar sternum. Nah, di sternum ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada manubrium, ada body, dan ada zygoid process. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ligamen. Ligamen adalah stabilisator daripada sendi atau yang mengikat daripada sendi. Apabila ligamen bermasalah, maka akan terjadi dislokasi. Sternoclavicular joint memiliki 3 ligamen. Yang pertama di sini ada interclavicular ligament, di mana terletak di antara clavicula kanan, dan clavicula left. Nah, yang kedua di sini ada sternoclavicular ligament. Terus yang ketiga di sini ada costoclavicular ligament. Selanjutnya di sini ada acromial clavicular joint. Acromial clavicular joint ini memiliki 3 ligamen. Yang pertama di sini ada acromial clavicular ligament. Terus yang kedua di sini ada coracoacromial ligament. Yang ketiga di sini ada coracoclavicular ligament. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang gerakan sendi pada lingkar bahu. Yang pertama ada gerakan elevation depression. Yang kedua ada gerakan protraction retraction. Yang ketiga ada gerakan upward rotation dan downward rotation. Dan yang keempat ada scapular tilt. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang muscle of shoulder gear. Yang pertama ada trapezius muscle. Nah, trapezius muscle terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada upper trapezius muscle. Ini di bagian atas. Nah, action atau fungsi dari upper trapezius muscle ini yaitu elevation dan upward rotation. Nah, yang kedua ada middle trapezius muscle di bagian tengah sini. Nah, fungsi dari middle trapezius muscle ini adalah retraction. Dan yang ketiga ada lower trapezius muscle di bagian sini, bagian bawah dekat tulang scapula sini. Nah, action atau fungsi dari lower trapezius muscle ini adalah depression dan upward rotation. Baik, selanjutnya ada levator scapula muscle.
Levator scapula muscle ini terdapat di bagian sini. Fungsi dari levator scapula muscle ini yaitu elevation dan downward rotation. Selanjutnya ada rhomboid muscle. Rhomboid muscle terdapat di bagian belakang sini. Nah, ini adalah rhomboid muscle. Fungsi dari rhomboid muscle ini ada 3. Yang pertama, retraction. Yang kedua ada elevation. Yang ketiga ada downward rotation. Baik, selanjutnya ada 100 anterior muscle. Nah, posisi 100 anterior muscle ini terdapat di bagian sini, berbentuk seperti kipas. Nah, fungsi dari 100 anterior muscle ini yaitu protraction dan upward rotation. Selanjutnya ada pectoralis minor muscle. Pectoralis minor muscle ini posisinya berada di sini. Nah, fungsi dari pectoralis minor muscle ini yaitu ada depression, yang kedua ada protraction, yang ketiga ada downward rotation, dan yang keempat ada tilt. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang muscle of shoulder joint. Otot yang bekerja pada gerakan fleksi itu ada otot anterior deltoid berada di bagian depan sini, terus sama pectoralis major berada di sini, bagian sini. Selanjutnya otot yang bekerja pada gerakan ekstensi itu ada otot posterior deltoid di bagian belakang sini, terus yang kedua ada otot latissimus dorsi di bagian sini, terus yang ketiga ada teres major di sini, yang keempat ada di sini. Ini adalah pectoralis major. Selanjutnya otot yang bekerja pada gerakan hiperekstensi itu ada otot di sini, latissimus dorsi, bagian sini latissimus dorsi, sama posterior deltoid di bagian belakang sini. Selanjutnya otot yang bekerja pada gerakan abduksi itu ada otot deltoid, terus sama ada otot supraspinatus di bagian sini. Selanjutnya otot yang bekerja pada pergerakan abduksi yaitu ada pectoralis major di bagian sini, pectoralis major, terus ada teres major, terus ada latissimus dorsi di bagian belakang sini. Selanjutnya otot yang bekerja pada pergerakan horizontal abduksi itu ada otot posterior deltoid di bagian belakang sini, terus ada infraspinatus di bagian sini, terus ada teres minor di sini. Selanjutnya otot yang bekerja pada pergerakan horizontal abduksi itu ada otot pectoralis major di sini, di bagian sini, terus sama anterior deltoid. Selanjutnya otot yang bekerja pada pergerakan lateral rotation ini yaitu ada otot infraspinatus, terus ada teres minor, terus ada posterior deltoid terletak di belakang sini. Selanjutnya otot yang bekerja pada pergerakan medial rotasi itu ada otot ini latissimus dorsi,
di bagian sini. Terus yang kedua ada teres mayor di sini, teres mayor. Yang ketiga ada subscapularis di bagian belakang sini. Terus yang keempat ada pectoralis mayor di bagian depan sini. Terus yang